Oke, sudah ada Ada Odilia ya. Dokter Kakak mungkin. Ada Suster Odelia. Ya, Suster Odilia ini udah tunjuk tangan. Nah, Bapak Ibu, ada lagi? Dua lagi ya. Saya lebih ke diskusi tentang itu ya, memaparkan tentang gagasannya dulu gitu. Jadi karena nanti saya coba akan membayangkan misalnya ada konteks kita mau bikinnya ini artikel atau kita mau bikinnya esai atau apa kita diskusi nanti. Mungkin gimana Mbak Melisa? Silakan Suster Odilia ya. Ya, Suster Odelia Ya, lebih dulu terima mungkin ya. kasih Silakan, Pak. Suster. Ibu saya Odilia dari Pemangkat Pak, Kalimantan Barat. Pemangkat ya. Iya, saya tertarik Pak. Saya mau minta bantuan. Sebenarnya saya tugasnya di SMP Amkur Pemangkat Pak. Nah, saya pingin anak-anak itu bisa menuangkan ide dan gagasan dan mereka bisa membuat buku minimal untuk kegiatannya itu. Dan saya lebih memfokuskan diri untuk dia peduli pada lingkungan hidup. Dia bisa bertanggung jawab dengan sampahnya sendiri gitu ya, hemat gitu, berkata-kata yang sopan karena anak-anak itu mudah untuk menyebut nama orang tua dengan tidak hormat, akhirnya berkelahi. Nah, saya dalam yang saya sampaikan kepada anak-anak itu dia mampu untuk bisa duduk tenang karena anak-anak sangat gelisah. Saya melihatnya begitu. Nah, dengan kegiatan ini saya menangkap untuk ikutlah supaya membekali saya apa yang mau saya buat untuk memadukan gitu. Nah, saya bercita-cita sambil mendampingi anak, lingkungan sekolah juga bisa asri karena sangat sangat tandus kepedulian anak-anak untuk untuk ke lingkungan hidup juga perlu ditumbuhkan. Sudah mulai dari mengolah sampah yang ada, tapi ditertawakan itu. Nah, tapi saya tetap menggandeng walaupun bekerja untuk bersinergi walaupun itu perlu waktu yang relatif panjang. Nah, saya ingin anak-anak itu bisa bisa menuangkan kenapa kalau tidak suka itu bagaimana, kalau peduli bagaimana, kalau bosan bagaimana dengan masuk dengan literasi ini, Pak. Nah, bagaimana dengan kondisi saya yang istilahnya masih acak-acak ini untuk fokusnya gitu, Pak. Makasih. Oke, mungkin Mbak Melisa saya langsung respon aja biar kita ini dengan waktu apa kita nanti akan masuk ke tahapan yang lebih mengerucut lagi ya. Sederhana gini, Suster Odilia. Jadi kan Pemangkat itu kan di atasnya Singkawang ya. Iya. Singkawang kan, pokoknya ada Mempawah, ada Sungai Pinyuh, ada Pontianak kan, ya kan. Dan itu Ya. semua kan seperti serat Kalimata ya. Itu semuanya kan itu memang di pinggir pantai ya. Ya kan kalau Pemangkat ke atas terus nyebrang ke Malaysia Betul. ya. Oke, itu beda dengan kita lewat Balai Karangan, kan jalan Ya. yang berbeda ya. Oke, karena kerjaan saya keluyuran nih, jadi Betul, saya betul beda banget ya. Nah, ya kan sebenarnya banyak hal yang menarik ya. Misalnya Bapak, misal bisa mulai dengan kalau misal karya-karya yang mungkin orang belum tahu, misalnya bahwa misalnya ada, saya tahu bisa kayak Singkawang dikenal sebagai kota apa, Pemangkunya Tenun yang menarik misalnya ya, misalnya yang saya pahami ya. Iya. Terus juga sebenarnya Kalimantan Barat bagian pesisir juga dikenal dengan misalnya durian, terus pantainya yang pantai Betul. pasirnya ya bisa macam-macam kan. Pamangkat juga kan sebenarnya ada sungai yang membelah kota kalau saya nggak salah ya. Benar nggak itu? Ya kan? Nah, sebenarnya kan Ya, bisa juga ada. dari Ya. kondisi di lingkungan kita, Bapak Ibu. Jadi bisa memulai tulisan dari keseharian kita saja yang saya bilang tadi. Mungkin orang-orang di kota Cirebon, di kota Jakarta, di kota Bandung tidak pernah tahu tentang Pemangkat. Memulai dengan cerita tentang mulai dari kampung halaman kita sendiri saja. Ajak anak-anak menuliskan sesuatu yang nanti dikenalkan ke, saya bilang tadi, kita Indonesia punya sangat beragam suku bangsa kan. Di tempat ibu pasti juga bisa ada yang Bugis, ada yang Dayak, ada yang Madura, ada yang Melayu, ada yang macam-macam kan suku bangsanya kan.
Nah, pasti juga misal dikenal misalnya ada perayaan-perayaan terkait tentang perayaan agama, perayaan kebudayaan Oke. gitu. Ya kan? Cap gomeh ya, cap Ya, gomeh. Itu banyak hal kan misalnya. ya. Nah, itu pasti cap gomeh yang ada di Pemangkat atau Singkawang beda dengan cap gomeh yang diadakan di Glodok di Jakarta. Kan kalau yang kita jadi bisa kalau jadi tulisan apalagi didukung oleh gambar atau video yang menarik, mungkin akan menarik Ibu gitu. Ya pada saatnya kita mulai dari yang sederhana dulu ada di sekitar kita yang belum tentu di kita tuh jadi makanan sehari-hari. Tapi mungkin orang di Jakarta nggak tahu tentang apa yang kita lakukan sehari-hari itu. Tapi kalau dituliskan dengan baik, maka akan menggugah orang untuk memahami apa yang sedang terjadi di tempat Ibu. Gitu, Bu. Nah, jadi Ya, pemahamannya akhirnya bagaimana menuangkan pikiran tadi, tapi terus harus didukung riset ya, Bu. Riset-riset tentang sejarah masa lalu, tentang kota Pemangkat, Singkawang, terus juga memahami ada tokoh-tokoh, misalkan kalau saya tahu seperti kayak ada tokoh-tokoh Dayak yang pejuang, misalnya kayak Apang Semangai. Kalau Ibu pernah dengar hmm, Apang Semangai, menulis tentang Apang Semangai ini sebagai sebuah tulisan sejarah tentang tokoh di Kalimantan Barat itu pasti akan jadi menarik, Bu. Karena nggak semua orang tahu tentang ya, Apang ya. Semangai itu ketika dia dibunuh oleh penjajah, dia harus dipisahkan, kepalanya ditaruh di Singkawang, kakinya di Ketapang, harus dipisahkan tubuhnya. Karena apa? Karena dia terlalu sakti misalnya. Itu kan konon kata cerita orang. Nah, itu contoh, Bu. Itu bisa dikembangkan jadi sangat menarik sebenarnya dengan kondisi pemahaman anak-anak di daerah di Kalimantan Barat, Ibu. Ya, jadi pada saatnya jangan takut untuk berani. Jadi jangan lihat orang udah. Jadi kalau ada yang belum menuliskannya ya tulis gitu loh. Biar menjadi hal yang baru untuk bisa dibaca oleh banyak orang. Jadi jangan menulis yang sudah ada. Seorang menulis lagi tentang Sungai Kapuas. Sudah banyak yang nulis tentang Sungai Kapuas. Mungkin harus cari hal yang baru. Jadi itu yang saya pikir kita harus berpikir yang gagasan yang menjadi terobosan. Jadi jangan membuat karya esai atau karya apapun yang sudah ada yang menuliskannya. Tentang sudah ada apa yang belum menuliskannya, kita bisa cek kan secara online. Sudah ada belum sih tulisan tentang ini, tentang ini. Kalau belum, yuk kita yang tulis gitu. Seperti itu. Saya langsung menjawab Pak Hadi Pratomo juga ya sekalian ini. Eksekusi nomor 5 tentang target riset itu yang saya maksud dengan riset. Jadi ketika kita memulai setiap bagian dalam tulisan kita, pasti ada sesuatu yang kita cari. Kita akan telisik dari semua referensi tadi, terutama apakah sudah ada yang menuliskan atau belum. Kalau kita menuliskan, perlukah kita kutip? Kalau ternyata kita menulis hal yang sama, berarti kita harus mengalihkan. Jadi jangan sampai kita menulis sesuatu cuma mengkompilasi dari tulisan-tulisan yang sudah ada. Itu mah nggak ada hal yang baru yang kita tulis kalau begitu. Kadang kan kita referensi mana-mana terus kita bilang jadi tulisan kita, tapi kalau opini kita nggak ada, kita cuma mengkompilasi dari tulisan orang-orang, maka tidak ada manfaatnya tulisan kita buat orang lain. Gitu dulu ya, Suster. Iya, makasih Yang penting banyak. harus berani memulakan hal yang Oke, Ya, sama-sama. amin. Gimana Mbak? Oke, makasih. Mbak Melisa, sudah ada 2 lagi. Ya, Ada silakan. dan Ibu Yohana Sulastri. Suster, ya. Ya, baik. Suster Yohana, silakan. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatan yang saya peroleh. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih untuk pemateri. Jujur ini sesuatu yang baru untuk saya. Saya memang bukan tipe orang yang suka menulis, tetapi mau belajar untuk menulis. Tadi menarik sekali bahwa dikatakan kita mau menulis sesuatu, itu pertama kita harus berangkat dari contohnya dari budaya kita, artinya dari hal yang kita kuasai betul, dia punya materi atau dia punya pengetahuan tentang hal itu. Kalau konteks saya sekarang, saya mulai belajar menulis dan kami di kuliah filsafat memang harus itu. Terus pada suatu kesempatan kami diberi tugas untuk menulis tentang filsuf-filsuf itu di sejarah pemikiran modern, dan filsufnya itu ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut. Di sini saya mengalami kesulitan karena saya tidak bisa, belum terlalu mengenal filsuf yang disuguhkan, artinya yang diberikan kepada kami itu supaya kami harus cari tahu begini. Dan saya mendapat itu tokoh Thomas More. Saya yakin Bapak Ibu yang di sini pasti kenal juga yang pernah belajar filsafat. Lalu saya bingung karena saya harus tahu beliau itu seperti apa, dia punya gagasannya seperti apa, dan ini kan harus menulis artikel gitu. Sementara pengetahuan saya kan masih minim sekali tentang ini Thomas More.
oke, saya mulai membaca, lalu saya mencoba menulis. Pemikiran Thomas More yang paling terkenal itu kan tentang utopia. Tetapi Ya. kan saya tidak tertarik untuk belajar menulis tentang itu, karena bukan tidak tertarik, karena pengetahuan saya memang minim tentang itu. Berbicara tentang negara lagi lebih ribet sekali untuk saya. Lebih kepada kalau agama, budaya, oke. Tetapi kemudian saya baca ada satu dia punya pemikiran dia yang menarik itu tentang suara hati. Suara hati ketika dia berhadapan dengan Raja Henry itu pokoknya itu. Kemudian saya mau angkat itu berkaitan langsung saya hubungkan itu dengan konteks politik demokrasi. Oke. Kemudian saya mau angkat permisi saya mau katakan bahwa ya sistem demokrasi Indonesia pasca pemilu ini atau sebelumnya itu pokoknya seperti itu saya melihat itu dari kacamata saya mengalami kemerosotan ya sistem demokrasi Indonesia dan di situ saya mau kaitkan dengan bagaimana seorang pemimpin dia menggunakan suara hatinya untuk memimpin suatu negara karena banyak tulisannya sebelum itu dari Thomas More dia punya konsepnya itu lebih kepada politik tetapi suara hatinya itu tidak tersentuh ke sana. Maksudnya suara hatinya tidak dibawa ke politik begitu. Jadi dia lebih kepada itu yang tentang perceraian kalau saya tidak salah waktu itu karena Henry itu kan mau menceraikan istrinya dan memaksa gereja untuk mendesak gereja untuk melegalkan perceraian supaya dia bisa menikah lagi dengan kekasihnya itu supaya bisa mendapatkan anak kan gitu. Nah di sana dia punya suara hati itu seorang Thomas More itu suara hatinya itu mendesak dia untuk menolak itu. Itu sesuatu tindakan yang tidak baik. Dan saya mau kaitkan dengan demokrasi ini. Saya kebingungan karena memang Thomas More saya belum terlalu kenal baik, demokrasi saya tidak terlalu paham baik. Kalau frater-frater oke-oke saja, mereka tahu banyak hal tentang ini. Tapi saya, konteks saya tidak paham banyak. Kalau berkaitan dengan anak kami, katekese oke. Tapi ini, jadi itu tadi, bagaimana kira-kira triknya kalau kita menulis sesuatu yang bukan basicnya kita, atau menulis sesuatu yang kita belum terlalu kenal, tetapi kita harus menulis itu. Memang hasilnya mungkin kita akan mencintai itu, tetapi triknya itu yang saya minta. Terima kasih. Oke, saya langsung aja ya, Mbak Ya, Melisa ya. Saya langsung nyambung ke Suster Yohana ya. Jadi ya pada dasarnya gini ya, Bapak Ibu semua. Nah ini kan kita diskusi ya. Jadi ini kan pendapat saya, tapi kita bisa banyak orang dengan pendapat yang bisa beragam ya. Jadi ya pada dasarnya gini, Suster kan dapat penugasan untuk di filsafat tentang Thomas More, utopia. Tadi ada kata kunci tadi misalnya tentang suara hati, ya kan? Yang pada dasarnya kan akhirnya itu yang paling menggugah Suster kan tentang suara hati ya, itu. Nah, cuma kan apakah akan bercerita tentang politik umum yang semua orang akan baca? Justru bagaimana pendekatannya dimulai dengan pendekatan personal. Jadi misalnya personal pemahaman politik sederhana dari Suster melihat politik hari ini dengan menggunakan perspektif suara hati dari Thomas More misalnya. Tapi jadi nggak sibuk membahas tentang pemikiran Thomas More, tapi justru mengangkat apa yang dipikirkan oleh Suster dengan menggunakan alat suara hatinya Thomas More tadi, gitu loh. Jadi bagaimana melihat ada mungkin hal-hal mungkin entah kecurangan, mungkin ada hal-hal yang baik, ada tokoh-tokoh jadi figur yang sangat bagus, atau mungkin ada figur yang tidak menarik. Jadi benar-benar apa yang dirasakan. Jadi dirasakan oleh Suster dari apa yang Suster baca. Jadi bukan bukan mencari tahu kalau pendapatnya si tokoh ini apa ya tentang si politikus ini apa, bukan. Justru bagaimana dengan kata suara hati tadi sebenarnya. Masih pentingkah kita memahami politik nasional atau cukup kita bangun kampung halaman kita aja misalnya. Ya toh, karena ternyata saya toh nggak pernah berurusan dengan mereka si para politikus misalnya. Saya cuma menyampaikan aspirasi saya, tapi saya mau dengan adanya politik Indonesia itu kampung saya maju misalnya. Kan hal sederhana kan, mulai dari lingkungan terdekat kita gitu. Ya itu bisa itu kembali saya tidak mengarahkan ya, tapi lebih mencari ide apa yang akhirnya memang menjadi bagian dari diri kita. Kalau kita terus memaksa memahami Thomas More, satu saat mungkin nanti akhirnya susah jadi orang yang ahli Thomas More karena membaca segala hal. Ketika ditanya bisa jawab, oh, Thomas More bilang gini 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 karena Suster baca. Tapi tadinya mungkin awalnya tidak tertarik, tapi lama-lama akhirnya tertarik. Akhirnya orang kenal Suster sangat paham tentang utopia dan sebagainya karena membaca tentang Thomas More. Nah, jadi itu kembali ke kita masing-masing. Kalau emang ada tokoh, misalnya kalau saya tanya misalnya, tokoh filsafat siapa yang paling menggugah Suster, yang sangat mempengaruhi pemikiran Suster sejak membaca filsafat misalnya. Selain apa, siapa misalnya di luar Thomas More tadi? Karena ada tugas kan tadi kan. ya. Yang sejauh ini Hannah Arendt, Nah, eh, anak-anak ya. Hannah Arendt, oke, Immanuel Kant,
etika Mulai politik penulisan, Immanuel Kant. ya. Ya, itu yang paling saya Nah, suka. Kalau Aristoteles itu terlalu umum, banyak orang juga mengagumi beliau. Nah, itu kan berarti kan udah mulai dari kapasitas bacaannya suster kan. Nah, itu yang bisa dikembangkan. Bisa jadi misalnya lihat pendekatan Hannah Arendt dengan bagaimana suara hatinya si Thomas More misalnya. Bisa kayak gitu kan misalnya. Bisa Iya, ditarik benar. gitu loh misalnya. Bisa bisa atau bisa melihat dengan Immanuel Kant. Ya bisa lihat dengan pemahaman bacaan sebelumnya Ya, benar. yang memang diminati. Jadi itu kalau kita bicara tentang esai, tapi dalam konteks misalnya pemikiran filsafat ya. Nah, tapi kan saya tarik kan mau kalau tadi kan ke Suster Odilia, saya tarik ke urusan realita. Realita karena mengajak siswanya ya, tadi siswa SMP mengangkat realita kampung halaman. Jadi konteksnya akan beragam setiap orang. Itu yang harus kita lihat bahwa akhirnya kita punya originalitas apa. Jadi jangan cuma menyalin tulisan yang sudah ada. Itu sebenarnya yang mungkin saya tegaskan di diskusi kita malam ini, Bapak Ibu. Mungkin itu dulu ya. Biar Ya, terima nyambung ke kasih. Pak Yudhistira ya, Mbak Melisa, biar saya nanti masuk ke paparan lagi. Baik, silakan Pak Yudis. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak. Saya mau sharing aja. Kebetulan saya hobi nonton Pak. Tiap hari itu saya kerjanya itu nonton saya. Jadi film apapun juga saya nggak peduli. Saya yakin setiap film itu memiliki edukasi bagi imajinasi saya untuk mendapatkan filsafat, filosofi, dan teologis. Karena setiap orang yang mendesain satu cerita itu dia memiliki imajinasi yang memiliki mumpuni lah ya, sehingga dia menciptakan sesuatu fiksi menjadi fakta dalam cerita tersebut. Di situ saya banyak mendapatkan bagaimana ada kisah-kisah, semua kita itu kadang kalau kita lihat, jangan kita lihat filmnya bagus atau tidak bagus. Tidak ada film yang tidak bagus kalau kita melihat secara imajinasi. Artinya dalam kisah-kisah itu kalau kita lihat, apalagi film-film kungfu gitu ya, memiliki sejarah peradaban tradisi Tiongkok yang luar biasa. Di situ ada filsafat, filosofi, dan ada sastra. Nah, dari kisah-kisah tersebut itu saya bisa mendapatkan banyak imajinasi untuk menuliskan sesuatu. Mau berbentuk artikel, pendidikan, edukasi, itu bisa dapat dikembangkan dari situ. Sehingga kita tidak kehilangan imajinasi atau bisa kita katakan ilusi ya. Karena apa? Yang paling mendasar bagi saya untuk merefleksikan atau menulis, berdongeng, berartikel harus ada ketulusan, kejujuran terhadap pribadi saya sendiri. Cara memandang satu peristiwa itu kita harus jujur. Ya. Kita tidak berabu-abu. Kalau kita tidak pernah jujur dengan pribadi kita melihat sesuatu itu, maka tidak tepat. Sehingga kisah-kisah penulisan kita menjadi pertanyaan abu-abu antara benar dan tidak. Seperti saya bayangkan, saya naik sepeda dari satu titik. Ketika saya mengoes itu, menaiki sepeda itu, saya harus punya tujuan endingnya dulu. Walaupun belum tentu sampai. Tapi saya harus punya motivasi jujur dulu bahwa saya akan menuju satu tempat itu pada waktunya. Tetapi ketika sepeda itu saya goes, saya akan mengalami tanjakan, turunan. Jadi saya tetap berdiam diri, mata saya akan memandang di sekitar kiri kanan depan belakang saya. Di situ pemandangan saya lah selalu memiliki apa? Imajinasi. Ya kan? Lalu dia berkolaborasi dengan kejujuran batin saya dan pikiran saya yang normal. Apakah benar tadi yang saya lihat itu pohon bambu? Ataukah itu Ya. Ya, baik. Karena itu metode saya untuk mendapatkan inspirasi baik, terima kasih. Ya, baik Pak Yudis. Langsung aja ya Mbak Melisa ya Pak. Ya, Terima kasih Pak Yudhistira. Ya saya bilang tadi kan sebenarnya gini. Jadi gini, saya mungkin jelaskan ke teman-teman Bapak Ibu semua. Sebenarnya era hari ini ketika kita bicara tentang apa namanya, saya mau singgung misalnya bahwa kita tuh kan sekarang di era revolusi industri 4.0 ya. Revolusi industri 4.0 itu kan menghasilkan masyarakat 5.0, society 5.0. Nah, saya mau negaskan di bawah era sekarang bukan lagi era pengetahuan. Era sekarang itu adalah era imajinasi. Karena pengetahuan itu sudah ada di semua, di sekitar kita. Masa sekarang saya bilang tadi, imajinasi itu berangkat dari spesifikasi pengetahuan apa yang menjadi bagian diri kita. Imajinasi tadi Suster Odilia dengan Suster Yohana tadi itu punya bayangan yang berbeda tentang pengetahuan yang berasal apa yang dibaca, apa yang dilihat dari sekeliling kita.
Nah, itu saya bilang, jadi setiap orang punya imajinasi yang sangat beragam. Imajinasi yang sangat beragam. Jadi gini, hari ini kita tidak pernah puas dengan apa yang kita baca. Seperti tadi Pak Yudhistira, karena nonton film tiap hari, otomatis imajinasinya selalu berubah setiap waktu karena mendapat hal baru dari apa yang ditonton, apa yang dibaca. Nah, poinnya adalah masyarakat terus bergerak dengan imajinasinya masing-masing, orang per orang. Nah, bagaimana imajinasi tadi dikembangkan karya menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Berarti apa? Dituliskan, dibuatkan sesuatu menjadi pemikiran-pemikiran baru. Ya kan, kalau misalnya kita mau tahu Immanuel Kant, mau tahu tentang Thomas More, udah banyak yang nulis. Mungkin harus ada hal yang lain yang harus kita buat lagi yang menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain, paling tidak orang yang ada di sekitar kita. Orang yang ada di sekitar Suster Odilia yang di Pemangkat. Kalau Suster Yohana dari kota mana? Suster, apa? Saya dari Maumere Ledalero. Nah, Momere ya, Polres. dari Ya, NTT ya, berarti Polres NTT. Ya. Nah, kita sekarang udah beragam, yang satu di Kalimantan Barat, yang satu di NTT nih. Nah, pasti kontennya juga berbeda, karena imajinasi yang ada di Pemangkat dengan imajinasi yang ada di Momere, pasti juga hal yang berbeda, karena ada faktor lingkungan, sosial, dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin saya lihat, termasuk kalau Pak Yudhistira di mana, Pak? Saya pernah di Pemangkat di Kalimantan, Sekarang? tapi sudah ke Bogor sudah pindah saya. Oh, sekarang Bapak di Dulu, Bogor. Oke. ya dulu di Kalimantan saya. Oke, siap Pak. Oke, jadi nah ini kita di sini semua hadirnya sekarang nih yang ada online ini 41 orang nih. Semua orang pasti punya latar yang berbeda, punya imajinasi yang berbeda. Cuma sekarang bagaimana sesuatu itu kita kembangkan jadi sebuah karya yang kita lihat bermanfaat untuk dibaca orang lain. Ya, ditulis terus dibuat video bisa juga. Oke, saya lanjutkan dulu paparan saya. Sekarang saya mau menegaskan apa yang mau kita tuliskan dalam bentuk misalnya apa sih tulisan feature itu, apa sih tulisan esai itu, apa sih artikel itu. Saya mungkin akan singgung sedikit itu sebelum nanti saya mau langsung contoh, mau nggak mau saya mungkin akan meniru Mbak Kanti mengarahkan untuk akhirnya membangun sesuatu yang mungkin jadi sebuah model tulisan. Oke, saya akan masuk ke paparan saya, Mbak Nelisa ya, saya lanjutkan. Oke, sekarang saya mau singgung bagaimana kita mengenal feature dalam bentuk esai dan artikel. Jadi saya coba ngerucutkan. Jadi Bapak Ibu coba bayangkan dalam diskusi hari ini yang nanti mau menyampaikan, bayangkan sesuatu yang mau dicoba. Secara saya mau jelaskan. Esai itu adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah sepintas selalu dari sudut pandang pribadi penulis. Esai adalah sebuah tulisan prosais yang menyajikan gagasan subjektif personal tentang suatu masalah berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Esai adalah opini atau pendapat seseorang terhadap suatu permasalahan aktual atau menarik perhatian. Dan ini sebenarnya kembali ke pengetahuan atau ke konten yang Bapak Ibu mau kembangkan. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun di media cetak. Bisa di koran, majalah, buletin, platform, dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Nah, itu secara umum ya, ada dua macam tulisan feature. Esai, kalau artikel biasa ada batasannya, ada batas berapa karakternya apa, jadi nggak bisa nulis panjang. Jadi secara umum feature adalah tulisan yang menyampaikan fakta dengan cara ringan, menarik, dan menonjolkan fungsi menghibur tanpa terikat dengan aturan 5W1H. 5W1H Bapak udah paham ya, kalau nulis berita ada hard news, soft news. Jadi ada 5W1H yang when, who, how, dan sebagainya itu. Hal yang terjadi pada waktu kejadiannya, namun tetap berfungsi informatif dan mendidik. Bisa dibuat dengan kalimat yang menggambarkan objek sehingga pembaca larut dalam imajinasinya. Ini pengertian secara umum tentang feature, esai, dan artikel, Bapak Ibu. Ya, ada pendapat juga artikel. Feature dapat diibaratkan sebagai sebuah jendela untuk meneroka pengalaman kemanusiaan dengan mengemukakan uraian yang lebih rinci dan deskriptif dibandingkan dengan berita. Jadi tulisan yang lebih banyak unsur ya akhirnya mungkin ya pengalaman tentang kemanusiaan, sifatnya humanis dan sebagainya. Feature memberikan perhatian pada peristiwa atau individu atau hal khusus lainnya yang tidak dituliskan dalam sebuah berita. Nah, secara umum ini jadi saya coba mengambil beragam pengertian feature yang ada hari ini. Jadi pada saat termasuk esai di dalamnya. Jadi tulisan feature berbeda dengan hard news atau tulisan opini atau bahkan iklan. Jadi tadi saya sudah feature tadi dengan semua
yang saya sampaikan di awal tadi tentang ide, tentang karya, tentang tahapan, tentang eksekusi. Nah, sekarang kembali ke bagaimana Bapak Ibu mau menuangkannya, mau buat di koran. Ibaratnya feature itu sebuah area untuk bagaimana kita merenungkan sesuatu, berpikir, tapi sekaligus tetap santai dalam menampilkannya. Jadi feature itu biasanya ya itu sudah bahasa yang ringan tadi. Jadi sesuatu yang kita lihat apa ya? Ya ada human interest tertentu lah. Tadi kan menarik kalau Dr. Edelia angkat tentang pemangkat. Jadi orang selama ini kan lebih tahu Singkawang daripada pemangkat. Misalnya bisa menarik, bisa diangkat tentang pemangkat misalnya. Atau tadi yang misalnya Suster Yohana dari Momere mau mengambilkan pemikiran yang menarik tentang apa dia rasakan dengan politik yang ada di kota besar. Jadi itu bisa kita angkat dengan hal yang sifatnya apa yang kita rasakan, Bapak Ibu. Jadi tidak jadi ya kalau konsep piramida terbalik, jadi tidak mengedepankan model pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya ya saya sebutnya istilah piramida terbalik ya. Jadi jadi tulisan ini bebas aja, Bapak Ibu mau misalnya mau di awal, mau di akhir, mau di apa, mau diangkat menjadi sesuatu yang sifatnya jadi tidak perlu harus mengerucut apa atau bebas aja. Jadi ya pada dasarnya bagaimana orang tertarik dengan apa yang kita tuliskan dan orang bisa membacanya dengan enjoy. Nah, itu kembali ke bagaimana kita melatih dan melatihnya, menuliskannya dan meminta misalnya orang-orang terdekat kita membaca apa yang kita tulis. Jadi yang penting gimana caranya bisa membuat kejutan, bisa ada klimaks, anti klimaks, dapat terus berulang. Jadi pada dasarnya tidak dalam bentuk piramida, jadi semua bisa jadi sebenarnya kalau tulisan itu bebas saja, bisa bergelombang. Jadi nggak biasa kalau tulisan misalnya sifatnya hard news kan yang penting-penting disampaikan dulu di depan di paragraf awal. Nah pada dasarnya kalau orang tertarik dengan misalnya paragraf awal kita, dia akan terus membaca ke paragraf berikutnya. Jadi bisa jadi 5W1H itu bisa ditaruh di mana saja sebenarnya kalau kita mau mengangkat itu menjadi sebuah peristiwa atau apapun, Bapak Ibu. Nah sekarang tantangannya, sekarang saya mau masuk bagaimana sebenarnya. Jadi saya coba nanti ini ada 4 poin ya, Bapak Ibu. Biasanya yang kita rasakan tantangan ini kita susahnya membuat kalimat pembuka. Terus kadang alur dari opini yang sudah kita tetapkan di awal tuh bisa berubah ketika kita menuliskannya. Itu yang paling sering terjadi. Dan kadang tadi karena kita kebanyakan mengangkat apa yang kita pikirkan, kadang kita ya bahan risetnya nggak cukup. Misal kita harus menambah riset kita lagi, mencari tahu lagi atau apa dan sebagainya. Dan keempat, biasanya menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Nah, sebenarnya gimana menutupnya? Karena kalau kita udah terus nulis, akhirnya karena kita udah tertarik dengan apa yang mau kita angkat, tulisannya jadi kebanyakan. Yang cari adalah bagaimana menutupnya. Nah, sebenarnya ini empat hal yang selalu kalau kita menulis esai, feature dan artikel, kadang kita mencari cara bagaimana kita menutupnya dengan enak, dengan nyaman dan misalnya tadi mau klimaks, anti klimaks, atau bisa menggugah orang untuk misalnya membayangkan apa yang kita jadikan human interest yang dalam story kita dan sebagainya. Oke. Mungkin itu dulu, saya akan mau masuk ke, kita coba mulai dengan ini ya. Saya tadi, ini saya nggak tahu ada yang mau bertanya apa tidak ada ya. Saya mau coba misalnya ini, saya nggak tahu gimana Mbak Melisa, jadi saya mau coba sekarang untuk kita membayangkan sesuatu dari gambar yang mau saya tampilkan. Jadi saya mau coba, saya nggak tahu nih waktunya sekarang tinggal berapa menit ya? Kurang lebih 30 menit. 30 menit ya. Nah, saya gini aja. Saya mengajak jadi gini. Semua artikel semua bahan paparan saya itu dan akan dipakai tidak di pertemuan sekarang, tapi akan dijadikan bahan refleksi Bapak Ibu untuk bagaimana menuangkan gagasan menjadi sesuatu yang Bapak Ibu atur menjadi sebuah tulisan yang menarik. Nah, itu bahan baca. Tapi saya mau coba tantangan hari ini. Ini ada yang chat. Saya coba tantangan hari ini dengan mengambilkan satu gambar. Oke, ini ada pertanyaan Pak Adi Margono. Tapi nanti ya, saya akan bahas tadi. Oke, saya mau nyambung. Ada pertanyaan, mengapa? Oke. Ini secara umum, ya oke, saya jawabnya nanti dulu ya tentang ini. Saya masuk dulu saya tiba-tiba terbaca ada chat.
Jadi coba bayangkan ini, saya sekarang minta Bapak Ibu ada waktu mungkin tidak usah 5 menit, dengan 3 menit saja membayangkan terus ada 2 orang yang menyampaikan dari gambar ini. Saya akan coba tampilkan gambar ini. Entah apa di pikiran Bapak Ibu dengan latar bacaan Bapak Ibu. Saya mau menampilkan gambar. Oh, ini ketutup. Oke, bisa lihat gambar ini, Mbak Ya, Melis? bisa. Sudah? Iya, bisa. Nah, oke, saya kasih waktu 3 menit saja, terus nanti ada 2 orang yang bisa menyampaikan semacam kayak kalimat pembuka dari sebuah tulisan yang menandakan gambar ini. Tulisan dalam bentuk feature. Jadi kalimat pembukanya, paragraf pembuka. Mau diketik di chat atau mungkin nanti langsung dibacakan, kita langsung diskusin bareng-bareng. Oke, 3 menit ya. Ya. Bapak Ibu, lewatkan kesempatan ini untuk praktek ya, untuk praktek menyampaikan gagasan melalui apa yang ditampilkan di layar. Nggak kebaca saya, Bu Melisa. Terlalu kecil tulisannya. Saya Itu menjadi pendengar aja lah saya. Ini semacam tumpukan buku, Pak. Ini tumpukan buku. Mungkin kalau bisa lihat beberapa dari tumpukan buku ini. Terus maksudnya Ya, coba tulis dalam satu kalimat atau satu paragraf tentang gambar ini. Bentuk tulisan esai. oh ini tumpukan buku. ya, Udah ya 2 menit ya? 3 menit udah belum? 1 menit lagi. Ya, baik, sudah 3 menit. Ya. Ada yang mau menyampaikannya langsung atau Mbak Melisa bisa membacakannya ada di chat room? Ya, tadi ada Mbak Mary ya menyampaikan setumpuk buku ini diletakkan di depan kaca sehingga terpantul dan nampak banyak, padahal hanya satu tumpuk buku saja. Inilah yang dinamakan permainan ilusi optik. Terus yang Mas Irfan ya? Oh, di sini Pak, Bapak atau Ibu Swan, bacaanmu akan menentukan arah pikiranmu dan juga bisa merefleksikan dirimu. Oke.
ini ada yang direct message ke saya dari Pak Irfan. Buku adalah gudang ilmu. Dari buku kita bisa belajar nyaris semua hal. Buku selain membuka wawasan juga bisa mengasah kearifan, bahkan keterampilan. Mari kita tingkatkan mutu hidup kita lewat buku. Selamat membaca. Oke, ini ada tiga paragraf, tiga kalimat ya yang disampaikan. Ini Pak Irfan dalam bentuk tiga paragraf. Ya pada dasarnya Mbak Mary, jadi sebenarnya gini, kalau misal tadi gambarnya jelas ya, kalau dibuka di laptop, saya nggak tahu, mungkin kalau dibuka di handphone mungkin jadi kurang terbaca ya judul-judulnya ya. Jadi pada dasarnya saya tadi berharap saya bisa melihat judul-judul yang ada di dalam tumpukan buku ini, terus merefleksikan ke pengetahuan masing-masing gitu jadi sebenarnya. Jadi tapi ini nggak apa secara umum sebenarnya ditinggal kita Mbak Mary mengangkat tentang tumpukan buku ini sebagai refleksi pantulan tentang bagaimana kita, apa yang kita baca, apa yang kita lihat yang menjadi refleksi ya disebut permainan ilusi optik gitu. Dan ini lebih ke konteks yang misalnya tinggal dikembangkan aja lebih jauh menjadi sebuah pemahaman tentang bacaan. Jadi pada saat secara umum saya menegaskan Mas Irfan juga banget tentang buku adalah gudang ilmu misalnya. Nah, sebentar. Ini ya menjelaskan tentang konteks pemahaman kita pada bacaan. Di sini tentang mengasah kearifan, bahkan keterampilan. Nah, jadi dari yang paparan saya tadi. Jadi, mutu hidup kita bisa meningkat dari buku. Dan dia ada kata selamat membaca. Jadi dari buku apa yang kita baca sebenarnya. Sebenarnya ini kalau kita mulai ke refleksikan, jadi sebenarnya Bapak Ibu semua dari tiga tulisan ini termasuk yang dari Pan Swan Swan, bacaanmu akan menentukan arah pikiranmu dan juga bisa merefleksikan dirimu. Nah sebenarnya coba misal Bapak Ibu masing-masing mengembangkan sebuah tulisan esai tentang bacaannya masing-masing. Saya pikir Bapak Ibu punya bacaan yang memang bagian dari hidup Bapak Ibu, senang pada bacaan tertentu. Nah, itu bisa menjadi sebuah tulisan sendiri. Bisa jadi misalnya di forum hari ini teman-teman dari Circle Indonesia bisa membuat semacam kumpulan tulisan dari teman-teman yang ikut di dalam kegiatan malam ini merefleksikan diri kita dari apa yang kita baca. Jadi Bapak Ibu bisa menyebut misalnya satu tulisan Mas Irfan atau Mbak Mary, paling tidak misalnya menuliskan 5 buku yang mempengaruhi hidupnya, terus menceritakan pengalamannya gitu. Ternyata 5 buku ini dengan tema yang sama ternyata, atau 5 buku ternyata tema yang berbeda. Itu bisa merefleksikan ke diri kita, ternyata hari ini saya belum menemukan misalnya pilihan bacaan yang menjadi bagian dari diri saya. Saya masih membaca apa saja misalnya. Ini bisa jadi renungan seperti itu. Ada juga misalnya seorang penulis yang sudah mengangkat bahwa dia sangat suka dengan tulisan seputar transportasi misalnya. Dia akan mengangkat apapun tentang apa yang dia baca terkait transportasi udara, transportasi darat, laut, dan sebagainya misalnya. Jadi setiap orang pasti punya kecenderungan yang sangat beragam. Dan itu bisa menarik misalnya untuk di pertemuan kita di dalam 3 hari ini, Bapak Ibu menuliskan masing-masing esai pengalaman dengan bacaannya masing-masing. Koleksi bukunya, dan sebagainya. Jadi itu mungkin kalau kayak saya, susah ya, kayak saya itu koleksi buku saya aja 27.000 ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya kalau ditanya, saya punya banyak bacaan di perpustakaan kami di Baca di Tebet yang bisa memunculkan minat setiap orang di bidang tertentu karena memang kita mengumpulkan banyak subjek-subjek yang mungkin sebagian bukunya juga jarang ada di perpustakaan lainnya misalnya. Oke, mungkin ini ya. Saya coba masuk. Oke, saya masuk yang kedua ya, Mbak. Ini mungkin cepat aja deh. Ini nggak usah pakai waktu. Siapa yang mau langsung komentar, kalau bisa langsung disampaikan dalam bentuk komentar. Saya mau mendengar opini Bapak Ibu tentang gambar kedua. Bisa siapa? Saya bisa minta tadi siapa sih ada yang ngacak angkat tangan ya? Saya mau nanya tentang ini. Ada yang mau langsung menyampaikan pendapat tentang buku ini? Dalam bentuk sebuah paragraf kalimat. Ini udah jam berapa nih? Tinggal 22 menit. 32 menit. Kira-kira 22 menit. 32 menit. Ada yang mau nunjuk tangan atau langsung melihat ini satu judul buku koleksi dibaca di Tebet.
tapi bisa melihat bahwa ada orang. Nah, saya nggak mau jelaskan, saya nggak mau menyampaikan pendapat dulu. Saya mau mendengar ada pendapat, ya membayangkan seseorang di sini, di ruang ini, ada nggak yang lagi ngangkat tangan, raise hand? Ya, Dokter Saka ya, silakan. Pak Saka Abadi ya? Boleh Pak Saka Ya, Abadi? Ya, saya selamat malam. Saya tidak bisa menyalakan video. Ya, Mbak Melisa, Pak Win. Ya, ini satu buku yang bagus sekali sebenarnya. Karena topiknya adalah biblioholism. Ya, jadi saya kira ada 5 aspek nih yang seingat saya, tapi saya sudah agak lupa-lupa dari Tom Rabe ini mengenai buku ini. Yaitu yang pertama adalah bahwa kalau kita memiliki bibliografi yang lengkap atau bibliografi yang cukup luas, biasanya itu kita dapatkan dengan bukan saja membacanya, tetapi kalau bisa kita membelinya, kemudian membacanya, kemudian menyimpannya, kemudian mengingat-ingat bagian yang penting, dan yang terakhir kita betul-betul bisa menikmati dan mengetahui manfaatnya. Itu yang pertama, dari membaca buku itu secara baik ya, secara lengkap. Nah, kemudian yang kedua, biblioholism ini dari Tom Rabe ini itu menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu yang biasanya kita mulai dari awal itu sangat sedikit sekali, maksudnya kita hanya baca 1, 2, 3 buku, lama-kelamaan dia akan berakumulasi dan tingkat keinginan kita untuk membaca juga akan meningkat dan kenikmatan juga akan mengalami peningkatan, kenikmatan membaca dan lain sebagainya. Yang ketiga, saya ingat saya nih tulisan buku ini, entah saya benar salah, banyak lupa ya, bahwa kalau kita memperhatikan biblioholism ini umumnya bisa mencakup semua aspek. Dia karena bersifat holistik ya. Nah, karena sifat holistiknya itu kalau kita kuasai dengan baik, maka kemampuan eklektiknya juga bisa menjadi tinggi. Ya, spesialisasinya, perhatian-perhatian khususnya dari membaca buku yang sifatnya holistik juga akan terintegrasi dalam pemikiran eklektik. Keempat, saya ingat saya, tapi saya sudah agak lupa juga ini, bahwa buku-buku seperti ini atau hal-hal seperti biblioholism ini itu biasanya ada di perpustakaan yang besar. Buku membaca banyak zaman dahulu bisa meminjam itu, tapi sekarang saya rasa nggak terlalu banyak ya tuh. Mungkin sekarang lebih banyak pakai PDF dan itu juga banyak membantu. Itu mengakibatkan satu masyarakat, satu negara itu menjadi meningkat pengetahuannya setahap demi setahap. Ya, toh. Dan yang terakhir dengan biblioholism ini, seingat saya Tom Rabe itu mengatakan bahwa sebaiknya lah apabila seseorang sudah sekolah, sudah kuliah, dan lain sebagainya, jangan lupa terus untuk membaca, jangan lupa terus untuk menikmati ilmu pengetahuan, dan mengusahakan bahan bacaannya itu menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih luas, dan seterusnya. Begitu kira-kiranya seingat saya, tapi saya sudah banyak lupa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saka itu udah semuanya disampaikan tuh. Betul. Jadi prinsipnya adalah setiap orang bisa membangun kapasitas seperti yang Dr. Saka Abadi sampaikan tadi. Jadi tidak mesti pengetahuan, tapi memilih tadi spesialisasi pengetahuan apa yang menjadi bagian dari dirinya. Walaupun kalau bacaan bisa apa saja, bisa baca apa saja, tapi pada dasar bagaimana membangun kapasitas kita. Dari situ kita mulai dengan membangun tulisan-tulisan yang memang menjadi kapasitas kita. Gitu. Jadi itu tantangannya. Jadi sebenarnya kalau nulis bisa apa aja, tapi kemampuan menulis kita dipengaruhi oleh bagaimana pemahaman kita pada bacaan tertentu. Dan itu bisa kita angkat menjadi. Jadi, oke, terima kasih Dr. Saka. Jadi mungkin saya nggak akan. Jadi saya tadi mengharapkan misalnya ada satu paragraf yang disampaikan, tapi Dr. Saka lebih dari sekedar satu paragraf menyampaikan bagaimana inti dari buku ini. Sebenarnya buku ini kalau misalnya teman-teman mau baca ada di perpustakaan kami di Baca di Tebet. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Saka. Ini satu yang sangat spesifik tentang bagaimana seorang pembaca yang sebenarnya akhirnya biblioholism. Jadi sesuatu hal yang ya kadang kalau pembaca yang sangat tergila-gila dengan baca juga dikenal dengan istilah bibliofilia misalnya.
Itu banyak hal lagi tentang kata. Ada salah satu tokoh dunia yang sangat dekat dengan dunia biblioholism, bibliofilia dan sebagainya itu namanya Nicholas Basbanes. Nah, itu dia semua buku-buku dia semua seputar tema yang barusan disampaikan oleh Dr. Saka Abadi. Oke, saya mau ambil ke gambar berikutnya, teman-teman, Bapak Ibu, karena waktu juga tinggal sedikit. Saya akan coba masuk ke gambar berikutnya, teman-teman, Bapak Ibu. Nah, ini tadi sifatnya ini sangat mikro. Saya akan mengajak Bapak Ibu ke pendapat yang berbeda tentang ini. Nah, saya mau minta siapa yang mau bisa menyampaikan sesuatu di sini. Saya dari tadi sih Pak Yudhistira tunjuk tangan nih, tapi mungkin kalau ada nama lain yang mau menyampaikan atau mungkin gimana, Mbak Melisa? Ya, mungkin kami akan memberikan kesempatan untuk yang lain ya, Pak Yudhistira. Ada yang menyampaikan ini coba lihat dari sampul buku ini, terus coba menyampaikan sesuatu. Mungkin malah ada yang sudah punya pengalaman dengan gambar ini. Ini sebuah buku yang mengangkat tentang sesuatu yang saya nggak sebut dulu, karena ini kan nanti udah jelasin dong kalau ngomong. Oke, sudah ada yang mau bisa menyampaikan? Kira-kira apa? Ini sebenarnya tadi nyambung juga dengan, ya saya nggak sebut deh, saya malah nyebut. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Bapak Ibu, ada? Belum ada ya kayaknya Mbak. Atau Mbak Melisa mau menyampaikan kira-kira ini apa ya? Saya ya, oke. Kalau ya saya melihatnya ini seperti ruang refleksi ya. Ruang refleksi, kemudian di dalamnya kita bisa belajar banyak hal. Jadi dari ruangan ini keluar kita bisa menemukan banyak hal juga. Ya, gitu ya. Iya, kira-kira begitu. Ya, ini mungkin ini satu judul buku. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa nanti melakukan riset atau apapun, ini satu saya bisa sampaikan di sini bahwa sebagai sebuah konsep perpustakaan, ini sebenarnya sebuah perpustakaan. Ini sebuah perpustakaan yang ada di Bugis Junction di Singapura. Jadi kayak reference library-nya Perpustakaan Nasional Singapura. Dia menulis sebuah buku tentang konsepsi perpustakaan yang ada di Singapura dengan tema Knowledge, Imagination, dan Possibility. Jadi Singapura Transformative Library. Nah, saya mau menjelaskan seperti di sini tentang bagaimana akses pada bacaan sebenarnya. Gimana Singapura sangat mendukung masyarakatnya terakses dengan mudah untuk bisa memilih bacaan yang sesuai dengan minat setiap warga negaranya. Nah, sebenarnya itu bisa jadi suatu artikel yang menarik, misalnya kalau direfleksikan ke bagaimana perpustakaan umum yang ada di Indonesia, atau bagaimana masyarakat Indonesia yang kalau misalnya kita bicara negaranya itu kan punya salah satu amanah dari undang-undang dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bisa direfleksikan ke sini sebenarnya. Jadi sesuatu terkait tentang, kalau saya menyebutnya tentang daya baca, tentang apapun. Misalnya tadi tentang sesuatu yang tadi Dr. Saka sampaikan bagaimana membangun sebuah lingkungan yang memang biblioholism. Kan di sini sebuah negara mewujudkannya dalam bentuk misalnya seorang warga negara bisa pinjam bukunya di Orchard Road, nanti bisa pulangkannya di Tampines atau bisa pulangkannya di Changi dan sebagainya. Jadi bebas. Jadi satu negara itu bisa pinjam buku di mana aja, bisa balikin di mana aja. Di semua perpustakaan publik yang ada di negara Singapura misalnya. Itu ada satu konteks yang ideal, ada satu yang bicara tentang realita. Jadi sebenarnya saya mau nyambung tadi Pak Yudhistira. Sebenarnya hari ini kita sebagai masyarakat pembaca, kadang kita sudah jadi saking banyaknya hal-hal yang imajinatif, kadang kita akan sulit membedakan mana realita, mana itu apa ya saya sebutnya, itu mana yang fiksi, mana yang nyata. Jadi semacam itu. Jadi hari ini kadang
ketika kita berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, karena kita susah membedakan seseorang ini lagi ngomong, lagi bicara, lagi menuliskan sesuatu yang memang realita, atau sesuatu yang lebih ke imajinatif atau bahkan fiksi. Nah, jadi sebenarnya pada saat akhirnya, kalau kita punya sumber bacaan yang jelas, akses bacaan yang jelas, maka kita bisa memahami bahwa sesuatu yang dibuat menjadi sebuah karya ini sesuatu yang memang sesuai dengan fakta atau memang ini imajinasi. Nah, itu kita tantangan hari ini tentang bacaan, tentang tulisan dan sebagainya di tengah-tengah kita, Bapak Ibu semua. Oke, mungkin ini dulu ya. Jadi ini satu contoh. Nah, saya mungkin terakhir menampilkan satu gambar dan saya berharap paling tidak ini berbeda dari semua gambar yang sudah ada. Saya menampilkan satu gambar dan saya berharap Bapak Ibu bisa menyampaikan dalam bentuk satu paragraf. Kalau bisa mungkin dikasih waktu 3 menit untuk benar-benar menuliskannya. Dan habis itu dibacakan. Oke? Nah, ini kita bicara tentang esai tapi memahami gambar ini dengan baik. Ya, Mbak Melisa, ini saya akan tayangkan gambar ini dan ada waktu 3 menit. Dan mungkin nanti bisa dituliskan di chat room atau mungkin langsung dibacakan oleh siapapun nanti di sini. Bapak Ibu. Oke, ya, silakan 3 menit, silakan susun bisa 1 kalimat, 2 kalimat dalam 1 paragraf, silakan. Ya imajinasi. Sudah ya 3 menit ya? Sudah 3 menit sepertinya, Pak Melisa. Ya, ini sudah ada di. Oh, Pak Irfan menyampaikan ke saya, Pak Irfan lagi ya. Ada Dr. Saka juga. Saya akan bacakan lebih dulu, Pak Irfan. Museum tak hanya tempat koleksi barang kuno dan tempat rekreasi, museum pun mengandung sejarah yang memberi pengetahuan dan pelajaran bagi warga kini dan mendatang. Yang pertama dari Pak Irfan, kedua, Dr. Saka,
sebuah peningkatan entropi yang sangat indah sekali, kekacauan yang ada tidak selalu bersifat buruk. Imajinasilah yang akan mengatur dengan baik semuanya. Oke, berarti ada dua, nggak ada lagi ya, belum ada lagi ya. Oke, nah tadi Pak Irfan ya Ya, mengatakan, halo? saya mau respon juga, Pak. Udah angkat Siapa? tangan. Pak Yudhistira. Ya, silakan Pak Yudhistira. Nah, saya mau menanggapi tadi dengan gambar ini bahwa fiksi sama dengan fakti. Jadi contohnya ketika fiksi yang ada di dalam lingkungan kehidupan kita itu bisa merubah karakter kemanusiaan kita. Contohnya seperti kalau habis nonton film kungfu gitu, kita keluar, itu kadang-kadang akan menunjukkan itu. Seolah kita bisa menendang seperti tenang apa bayangan. Jadi mempengaruhi. Dari gambar tersebut saya melihat sesuatu yang bisa dibayangkan apa diimajinasikan sesungguhnya itu juga bagian dari kehidupan kita. Tapi kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tapi suatu saat akan terjadi. Itu menjadi fakta. Merubah karakter manusia melalui imajinasi bentuk itu. Begitu sih, Pak. Saya melihat itu suasana seperti itu. Pak Saka mau menyampaikan yang ditulisnya, Pak? Nyambung Pak Yudhistira. Ya, terima kasih, Pak. Saya melihat gambar ini menarik sekali, Pak. Kalau menurut saya sangat bagus sekali, ya, toh. Untung Bapak tayangkan. Pertama, saya melihatnya ini sebagai peningkatan entropi, ya, toh. Sebab kalau kita melihat tingkat kekacauannya atau tingkat deviasinya itu menjadi meningkat dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, dari kegiatan demi kegiatan. Ya. Nah, tetapi seperti biasa kita ketahui, peningkatan entropi itu tidak selalu bersifat buruk. Ya, contoh yang paling sederhana, mobil kita bisa berjalan hari ke hari, motorcycle kita bisa berjalan, sebenarnya asasnya adalah peningkatan entropi, tetapi diatur sedemikian rupa sehingga dia menjadi sangat berguna untuk kita. Itu contoh yang sederhana. Nah, di sini juga peningkatan entropi itu menjadi sangat indah sekali. Nah, biasanya Pak, itu yang saya ikuti, pelajari, itu kalau memang seseorang mempunyai atau sekelompok orang mempunyai imajinasi yang kuat dan bagus, itu dia bisa mengatur itu entropinya tersebut. Nah, sedemikian rupa sehingga sifat-sifat yang bersifat keotik tadi itu perlahan-lahan bukan saja menurunkan tingkat entropinya, tetapi bisa menggunakan entropi itu untuk sesuatu peningkatan energi yang lebih bagus lagi, ya toh. Nah, saya ambil contoh yang sederhana, Pak. Kalau masih ada waktunya ini, kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang sederhana sekali, saya teringat Einstein itu pada waktu pertama kali dia mengatakan ilmu pengetahuan itu bagus, tetapi imajinasilah yang menentukan, ya toh, seperti dia katakan. Itu sebenarnya dia mulai dari pada waktu dia ingin menelurkan atau merumuskan teori relativitas umum. Ya, kita tidak tahu apa yang dia pikirkan sebenarnya, tetapi dia akhirnya melahirkan teori itu sampai dia katakan, buktikanlah bahwa teori saya ini salah. Bukan benar, tetapi salah. Nah, disitulah dia mengatakan, saya berimajinasi tentu dengan rumus-rumus matematik dan fisika yang luar biasa sulitnya, Pak. Saya sendiri tidak sanggup pelajari sampai begitu mendalam, ya toh, luar biasa. Orang sangat luar biasa. Itulah yang saya terinspirasi oleh hal itu. Dan sampai dengan hari ini, terus-menerus dengan alat-alat yang semakin canggih, sampai hari ini belum ada satu orang pun yang bisa mengatakan bahwa teori dia itu salah. Walaupun orang berusaha untuk mencari kesalahannya, bukan cari kebenarannya. Ya. Nah, imajinasilah yang menentukan itu. Dia bisa berimajinasi mengenai space-time itu, ruang waktu. Ya, dia bukan hanya ruang, bukan hanya waktu, tetapi sebenarnya di universe ini adalah ruang waktu, space-time. Itu imajinasi dia, dan sampai dengan hari ini sih betul. Begitu Pak, mungkin agak terlalu panjang, terima kasih. Ya sebenarnya kita bawa gimana space time tadi akhirnya kita
ya saya mengajak di forum kita malam ini, bagaimana akhirnya kita bisa membangun di tempat kita adalah sebuah maker space. Jadi membangun lingkungan yang berkarya aja. Jadi pada dasarnya benar, pada dasarnya gini, gambar ini, jadi saya tidak usah beropini banyak karena waktunya juga sudah mau habis. Ya pada dasarnya Pak Saka Abadi, Dr. Saka Abadi tadi menutup dengan baik. Terus tadi Pak Yudhistira juga menyampaikan tentang imajinasi tadi. Nah pada dasarnya gini, semua hal yang banyak sekali di kepala kita, sebenarnya akhirnya bisa kita atur, bisa kita kelola dengan semua itu tadi dan meruntutkannya, menyasurkan menjadi sesuatu. Jadi seperti gini, secara sederhana kalau menulis, banyak sekali yang mau kita tulis. Tapi kalau kita bisa mensistematiskan, kita tahu bahwa tulisan apa yang bisa mau kita bangun, mau kita gambarkan. Sama seperti, jadi mau mengatur negara, mengatur diri kita, mengatur apa yang mau kita tulis, mengatur bagaimana kita mengelola sebuah usaha atau apapun, membayangkan sesuatu yang dari banyak bahan tadi, banyak referensi tadi, ya sama tadi perumpamaan tentang bagaimana jalannya sebuah mobil, sebuah motor, sebuah apa, tapi kan dengan beragam hal yang sangat kompleks, tapi intinya mobil itu bergerak, motor itu bergerak dengan menggunakan pelistrikan, menggunakan pelumas, menggunakan energi bahan bakar dan sebagainya, semuanya bergerak gitu. Dan sama seperti mungkin kita bicara juga tentang kehidupan dan apapun. Jadi akhirnya saya mau menyatakan di akhir ini bahwa akhirnya bagaimana kita menjalani kapasitas diri kita untuk menuangkan dalam pikiran-pikiran dan menjadi tulisan. Mau nggak mau kita berani mengulik gagasan-gagasan yang ada di kepala kita, mengayaknya, membongkarnya, untuk akhirnya menjadi sebuah tulisan yang menarik. Dan akhirnya kita bisa menyemai sesuatu, menyampaikan narasi-narasi yang bermanfaat buat orang banyak sebenarnya. Jadi saya mengajak hari ini, kalau menulis esai saja, semua pasti akan bisa dengan beragam referensi yang ada di depan mata kita. Kita bisa googling, kita bisa lihat YouTube, kita bisa apapun, maka kita bisa menulis, bahkan bisa jadi orang tidak tahu bahwa kita menyalin sebuah tulisan misalnya, bahkan. Tapi kalau misalnya kita muncul dari originalitas kita munculkan itu menjadi sesuatu hal yang baru, itu harus kita temukan di dalam kepala kita yang chaos ini gitu. Itu mungkin ya Mbak Melisa, Pak Saka. Terus mungkin tadi ada pertanyaan Pak Adi Margono ya, misalnya tentang apa tadi tuh. Sebentar saya tadi chat. Ya, Seth Hill dia pada dasarnya kan misalnya secara ya pada dasarnya apapun yang kita tulis, benar misalnya apapun yang kita tulis pasti akan dimulai bahwa untuk kita bagaimana membuat kita nyaman dari apa yang kita tuliskan. Nah, tapi saya mengajak ke teman-teman, ke Bapak Ibu, bagaimana menuliskan sesuatu ini jangan hanya sekedar membangun rasa nyaman kita untuk menulis. Tapi bagaimana kita bisa membangun dari tulisan-tulisan kita, bisa menggerakkan orang untuk bisa membuat hal-hal yang baik di tengah-tengah kita semua. Jadi kita memulai dengan membuat sesuatu yang baik di kita, untuk kita menjadi baik. Tapi kita membuat hal yang baik di kita, yang nyaman di kita, membuat orang-orang juga tergugah membuat hal-hal yang baik. Itu yang mau saya ajak ke semua kita, ke Bapak Ibu, buatlah karya-karya, buatlah tulisan-tulisan yang membuat tidak hanya kita, tapi siapapun melakukan hal-hal baik di tengah-tengah kita semua. Mungkin itu dulu Mbak Melisa. Kita bisa ketemu di forum-forum lain nanti Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bisa mengapresiasi diskusi kita malam ini, walaupun sebenarnya saya tidak membawa sampai ke praktek menulis langsung, karena saya mau membangun pemahaman terkait tentang gagasan, terkait tentang bagaimana kita membangun narasi-narasi dari lingkungan terdekat kita. Jadi bukan cuma urusan paslon-paslon, tapi bagaimana kita melihat orang-orang di sekitar kita, memahami pemikiran kita dalam bentuk kita tuliskan dan menjadi diskusi-diskusi di tengah-tengah lingkungan terdekat kita. Memulai meminta kakak kita, orang tua kita mereview yang apa kita tulis, itu mungkin lebih menarik daripada membawa atau mengirim tulisan kita ke publik yang lebih luas. Kenapa tidak dicoba untuk membuat karya yang bisa diapresiasi dari lingkungan terdekat kita dulu? Bisa kita mulai dari itu. Mungkin itu dulu, Bapak Ibu semua. Terima kasih Mbak Melisa, Mas Dimas, Pak Saka, Pak Yudhistira, Pak Adi, Pak Irfan, tadi Pak Suster Adilia, Suster Yohana ya tadi ya, dan lain-lain Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru. Nanti proses-proses lebih jauh nanti kita bisa lakukan ke depan. Silakan berkunjung ke
ke perpustakaan kami di Tebet, dibaca di Tebet. Kalau yang lagi main ke Jakarta bisa singgah. Eh, Masih ada bahan paparan saya tadi di sesudah halaman ini mungkin menjadi bacaan dan refleksi Bapak Ibu untuk closing refleksi dari apa yang kita diskusikan malam ini. Jadi saya mengajak tentang hal-hal yang lebih jauh lagi. Terima kasih dari saya kembalikan ke Mbak Melisa.